Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus. Judul renungan pada hari ini yaitu pemadam gosip. Terambil dalam Keluaran 23 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, apa yang pertama kali muncul di pikiran kita ketika mendengar kata gosip? Ada orang yang berkata gosip itu singkatan dari makin digosok makin sip. Kalau kita melihat sejenak di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gosip itu dapat diartikan sebagai cerita negatif tentang seseorang. Tidak harus cerita itu benar atau tidak, selama bersifat negatif, maka itu sudah bisa disebut sebagai gosip. Gosip juga tidak hanya tentang berita-berita mengenai public figure, artis-artis, bisa juga tentang orang-orang di sekitar kita, teman kampus, teman sekolah, kolega di kantor, atau juga sesama jemaat atau pelayan Tuhan di gereja kita. Jadi ketika kita membahas atau menceritakan kehidupan dengan orang lain dengan tujuan yang negatif, kita sudah bergosip. Bila dalam sebuah percakapan lalu Anda menyadari bahwa percakapan tersebut sebenarnya adalah gosip, nah apa yang bisa kita lakukan? Ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk kita bisa mematikan atau memadamkan gosip. Yang pertama adalah dengan mengabaikannya. Yang kedua adalah mengkonfrontasi dan meminta agar gosip tidak diteruskan lagi. Karena ketika kita tidak mematikan gosip, pada dasarnya kita malah membiarkan api gosip tetap menyala. Jika Anda ingin menghentikan atau mematikan api gosip, berikan penjelasan kepada teman Anda bahwa Tuhan itu tidak berkenan dengan gosip dan fitnah. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan memperingatkan kita dengan keras supaya kita menghentikan kebiasaan buruk ini. Ingat, setiap perkataan kita pada saatnya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dalam Matius 12 ayat 37 berkata bahwa karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Oleh karenanya siapapun kita yang suka bergosip harus segera bertobat jika kita tidak ingin menuai hal yang buruk di kemudian hari. Mari, biarlah yang keluar dari mulut kita hanyalah perkataan-perkataan yang baik, bermanfaat, membangun, menghibur, dan menguatkan orang lain, supaya orang lain yang mendengarnya beroleh kasih karunia, sehingga nama Tuhan pun dimuliakan melalui mulut kita, melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.